kan mau datang itu pemimpin sistem 666 barcode QRs. Itu yang Tuhanmu, antikrismu. Tahu-tahu Dajjal yang datang sayang. Pemimpinnya antikris. Pemimpinnya antikris itu pemimpinnya sistem. Sistemnya itu apa? Ular tembaga, ular perak, ular besi. Itu simbolisnya pharmakeia. Itu simbolisnya adalah teknologi blue beam biokimia. Hello. apalagi istilahnya manusia ya. Bioelektrik, biokimia, biometrik. Itu istilah manusia ya. Di dalam mereka mengelola sistem ini supaya kelihatannya wow, amazing. Terus pakai tenaga listrik, pakai tenaga gimana ya teknologi ini ya. Maksudnya Tuhan ciptakan manusia itu tanpa teknologi. Tetapi karena manusia itu memakai ini ular, ilmu pengetahuan, batang pohon kehidupan ini yang ada di tengah-tengah taman. Ini kan tubuh kita ini kan taman, ya kan? Tubuh kita ini taman. Tuhan bilang begini, manusia, Tuhan berfirman, janganlah engkau makan buah yang ada di tengah-tengah taman pohon kehidupanmu itu. Ini kan taman tuh, ada buah-buah kan. Taman ini kan ada buah-buah yang lain tuh. Ada buah-buah. Semuanya ada buah-buah kan di taman ini tuh. Coba Bapak Ibu hitung berapa Bapak Ibu buah-buahan di taman. Ini kan tubuh kita ini kan taman, ya kan? Taman. Terus Tuhan berfirman, jangan engkau makan buah pengetahuan pohon yang ada di taman itu. Nah, ini buah pengetahuan ini otak kita, ya kan? Ini buah pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Jangan engkau makan buah pohon itu, nanti kau akan mati. Nah, pada saat manusia itu memakan buah pohon pengetahuan yang ada di tengah-tengah taman itu, dia mati, saudara. Mengakibatkan kematian dan keterpisahan dengan Tuhan. Jatuh di dalam dosa, akhirnya melihat tubuhnya itu telanjang, berbugil. Kenapa? Dia sudah memakan buah kenikmatan di salah satu taman itu, yaitu buah dosa, sayang. Ya kan? Terus iblis merusaknya kan. Nah, taman ini dia rusaklah, acak-acak, cek, dijadikanlah taman ini sebagai ular tembaga, sebagai ular perak. Nah, ular tembaga perak. Jadi dari tembaga di zaman Musa, di zaman kita ini perak. Nah, ular itu berdiri melingkar di langit begini. Nah, disuruh dia turun, dia mau ingin naik ke langit. Si ular perak ini udah di pertengahan langit dan bumi. Jadi dia ini ingin naik ke langit, Bapak Ibu, ingin menggantikan posisi Tuhan. Ini ular perak ini ya. Dulu di zaman Musa itu ular tembaga. Jadi Musa itu yaitulah bangsa yang tegar tengkuk, sombong, tidak mau bertobat, putar-putar juga di padang gurun di bumi ini, tetap juga mereka tidak mau bertobat. Nah, Musa pada saat itu di padang gurun itu dia mendirikan ular tembaga kan. Siapa yang menghadap ular tembaga itu tidak mati. Karena apa? Pada waktu mereka itu berputar-putar, itu bangsa Israel pada waktu itu, ya bangsa Indonesia ini sendiri ya, itu Israel yang sesungguhnya berputar-putar ini karena bodohnya bangsa itu, Bapak Ibu, ya, berputar-putar dorang. Mereka itu percaya kepada sihir-sihir dunia, percaya kepada kuasa-kuasa roh dunia kan, suka sekali menyembah pohon, apa segala macam, ular-ular, ya kan, menyembah setan gitu-gitu deh. Terus Musa mendirikan, dia lawan tanding, Bapak Ibu. Dia membuat ular tembaga di padang gurun ini. Nah,
Orang-orang yang sudah diterkam itu racun ular pada zaman itu, pada masa itu sama kayak terjadi kayak kita ini Bapak Ibu ya. Sudah dimangsa ular, diterkam ular, banyak kan yang terjebak. Akibat mereka itu meminum racun ular itu, diterkam ular ya. Ini kan hanya pengulangan-pengulangan zaman terus Bapak Ibu. Ya. Jadi mereka itu mati semuanya saking ketakutannya. Banyak kematian di situ kan, sementara mereka berputar-putar di situ tuh, mereka itu juga sudah minum racun ular di situ tuh, di padang gurun itu. Nah, sudah sakit parah, kena sampar lah, kena sakit-sakit lah, banyaklah kematian, tulah-tulah jalan semua. Sama seperti kita ini, saudara. Kita sementara berputar-putar di padang gurun ini, tidak lepas dari penyakit sampar, tulah-tulah, penyakit menular, apa segala macam, terus kutuk dosa, kutuk maut, jalan semua, belum lagi malapetaka alam. Nah, akan terjadi banyak kematian seperti yang terjadi pada saat Musa itu mau membebaskan bangsa Israel daripada penindasan bangsa Mesir pada waktu itu. Jadi bangsa Indonesia ini ditindas terus, saudara, ditindas. Israel, Bapak Ibu mau cari itu Israel yang sesungguhnya itu, kalian tuh kena tipu-tipu dunia. Bukan Israel yang di sana sesungguhnya. Israel yang sesungguhnya secara roh ini Indonesia. Banyak Bapak Ibu ya, di dalam tanah ini terkubur prasejarah yang ada tertulis di firman Tuhan. Tapi kan yang ada tertulis di firman Tuhan ini kan diciplak oleh Israel yang ada di sono. No. Israel yang di sono itu bintang jatuh, saudara, Lucifer. Bintang jatuh, tahu enggak? Tapi ya Lucifer itu kan penyembah Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dia jatuh karena kesombongannya, keangkuhannya. Tapi apakah Tuhan itu membiarkan dia itu, apa Ibu, pengikut-pengikutnya itu? Mereka itu tidak percaya Tuhan Yesus loh. Israel secara roh itu Indonesia, tapi kan diputar balikan toh. Bapak Ibu mau cari tuh 12 suku Israel, tidak ada di sana. Adanya di Indonesia semua. Orang Medan, Jawa, Sulawesi apa. Tidak ada di sana. Bapak Ibu kena tipu deh. Kena tipu dengan cerita ular-ular ini, si elit-elit ini yang mencatat sejarah penuh kebohongan. Mereka kan membuat sejarah itu kan penuh dengan kebohongan, tipu-tipu. Ya Bapak Ibu percayalah dengan di sana ya. Karena apa? Para elit yang mereka katakan mengangkat diri ini sebagai orang istimewa di muka bumi ini, ya, mereka itu yang buat sejarah, tapi kan dipalsukan. Nah, Bapak Ibu tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, mencari tahu apa sebenarnya kebenaran itu yang sesungguhnya. Ya, saya sudah tahu ini kan dari 5 tahun yang lalu. Kota Atlantik yang hilang itu apa? Indonesia. Tapi kan video-video saya itu kan dihapus semuanya. Nah, saya kasih tahu kebenaran lewat dimensi roh dan kebenaran, bukan dari cerita dunia tipu-tipu ini, dari sejarah yang ditulis oleh manusia yang membohongi manusia satu dengan yang lain. Kan mereka simpan, ini kan mereka sembunyikan supaya saudara tidak tahu. Nah, lihat saja sekarang. Ini Taman Edennya Tuhan, semua negara akan memperebutkannya. Maksudnya akan masuk di sini, mau dari India kah? Mau dari Eropa kah? Dari apa semua? Ya mereka, suka-sukanya mereka. Orang tahu ini warisan Taman Eden, kota Atlantik yang hilang. Tahu mereka semuanya. Hanya mereka laku rampas, sedangkan laut saja mereka rampas. Laut, gunung, semuanya. Dekat saja dengan Taman Eden, tamannya Tuhan, makmur hidupnya. Di sini semua kekayaan alam ada, ikan, hewan, batu permata. Itu kalau saudara mau gali itu ke dalam, jaspis, batu-batu permata banyak sekali di dalam tanah ini, saudara. Sudah ditahu dunia sekarang, yang mereka katakan mengangkat diri ini, yang mereka katakan mengangkat diri ini sebagai orang istimewa di muka bumi ini, ya, mereka itu yang buat sejarah, tapi kan dipalsukan. Nah, Bapak Ibu tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, mencari tahu apa sebenarnya kebenaran itu yang sesungguhnya. Ya, saya sudah tahu ini kan dari 5 tahun yang lalu. Kota Atlantik yang hilang itu apa? Indonesia.
Tapi kan video-video saya itu kan dihapus semuanya. Nah, saya kasih yang mereka katakan mengangkat diri ini sebagai orang istimewa di muka bumi ini. Ya, mereka itu yang buat sejarah, tapi kan dipalsukan. Nah, Bapak Ibu tidak masuk di dalam dimensi roh dan kebenaran, mencari tahu apa sebenarnya kebenaran itu yang sesungguhnya. Ya, saya sudah tahu ini kan dari 5 tahun yang lalu. Kota Atlantik yang hilang itu apa? Indonesia. Tapi kan video-video saya itu kan dihapus semuanya. Nah, saya kasih tahu kebenaran lewat dimensi roh dan kebenaran, bukan dari cerita dunia tipu-tipu ini, dari sejarah yang ditulis oleh manusia yang membohongi manusia satu dengan yang lain. Kan mereka simpan, ini kan mereka sembunyikan supaya saudara tidak tahu.